Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pekan kemarin kita sudah mendengarkan ya sebuah tausiah penjelasan bahwasanya memang Wali Songo itu diutus oleh khalifah untuk menyebarkan Islam di Nusantara ya, di Nusantara termasuk di Indonesia. Ya. Dan ya ini menjadikan bahwa Wali Songo itu juga pahlawan ya, yang berjasa dalam memerdekakan Indonesia ya. Kemerdekaan Indonesia membebaskan Indonesia dari bentuk penjajahan, baik itu penjajahan fisik ya maupun memang pada saat itu adalah membebaskan akidah penduduk Indonesia dari akidah yang salah gitu ya, sehingga mereka paham ya di dalam Islam itu sangat dilarang adanya bentuk penjajahan ya. Dengan akidah yang kuat mereka terdorong untuk bebas dari bentuk penjajahan ya, sehingga mereka berani untuk berperang melawan penjajah. Nah, ternyata ya tidak hanya Wali Songo yang menjadi pahlawan yang itu berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, tapi banyak sekali ulama ya di Indonesia yang itu menjadi pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa saja ya? Silahkan dibuka modul halaman 35 ya sampai 37 ya. Ya. Oke. Nah, di sana ada yang pertama adalah Sultan Hasanuddin ya. Mengapa disebut sultan ya? Karena memang sultan itu adalah julukan bagi pemimpin di wilayah itu, dan sultan itu berasal dari asal katanya itu dari Arab gitu. Dari bahasa Arab sultan. Nah, di pemimpin di Sultan Hasanuddin itu juga seorang ulama dari Sulawesi Selatan yang beliau juga berjuang ya melawan bentuk penjajahan ya di Indonesia ini, sehingga beliau adalah seorang ulama, berarti muslim gitu ya. Nah, yang kedua ada Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro beliau lahir di Yogyakarta dan meninggal ya berjuang di Makassar. Nah, coba dilihat ya, Pangeran Diponegoro itu di kepalanya itu memakai surban berwarna putih. Nah, padahal dan ternyata ya surban ini itu adalah penanda ya pengingat maksudnya. Pengingat pemakainya ya tentang kematian. Masya Allah ya. Kenapa? Karena surban itu adalah kain kafan ya, kain kafan yang dipakai untuk orang yang meninggal itulah ya. Nah, itu dililitkan di kepala untuk mengingatkan pemakainya bahwa kematian itu ada gitu, sehingga senantiasa kita itu pemakainya itu senantiasa berjuang gitu ya untuk menegakkan agama Allah ya, berjuang untuk melawan segala bentuk penjajahan. Nah, itu Pangeran Diponegoro. Beliau juga ulama, beliau juga menjadi pahlawan yang berjuang untuk melawan segala bentuk penjajahan gitu. Yang ketiga ada Pangeran Antasari. Nah, beliau juga seorang muslim ya, pangeran ya, seorang muslim di Banjar yang menjadi pahlawan ya,
melawan bentuk penjajahan di Banjar. Nah, terus juga Pattimura ya. Pattimura ini nama asli beliau adalah Ahmad Lusi ya. Nah, Ahmad Lusi diubah menjadi Thomas Matulesi oleh Belanda. Jadi Belanda tidak menginginkan nama Islam itu melekat ya di Pattimura ini gitu ya. Kalau Ahmad Lusi itu kan kelihatan ada Ahmad, berarti dia muslim ya. Pattimura ini memang muslim ya, pahlawan muslim, tapi diubah namanya oleh Belanda agar tidak terlihat bahwa beliau adalah muslim. Subhanallah ya. Nah, Pattimura ini juga pahlawan muslim yang beliau berjuang di Ambon gitu. Nah, terus yang kelima Tuanku Imam Bonjol ya, beliau juga berperang ya melawan penjajah, termasuk penjajah Belanda, dan beliau juga pahlawan muslim ya, sama seperti Pangeran Diponegoro, beliau juga memakai surban berwarna putih. Nah, ini beliau juga ulama gitu. Nah, jadi pahlawan muslim itu semuanya ya mengobarkan semangat perjuangan itu bukan karena semangat nasionalisme di mana ini adalah wilayah Indonesia, bukan gitu, tapi atas perintah Allah bahwa di negeri yang mereka pijak itu tidak boleh ada penjajahan ya. Allah Islam sangat membenci yang namanya penjajahan ya. Nah, Islam juga memerintahkan untuk senantiasa menjaga keutuhan wilayah yang dimana kaum muslimin itu berada gitu. Nah, ini karena perintah Allah ya, bukan semata-mata karena nasionalisme. Nah, ini semangat ya, pengaruh semangat Islam ya, pengaruh akidah Islam itu sangat melekat di penduduk Indonesia saat itu ya, dan dikobarkan oleh pahlawan muslim, termasuk juga pahlawan-pahlawan tadi yang Ustadzah sebutkan. Nah, sehingga mereka berani berjuang meskipun itu hanya mungkin dengan bambu ya, bambu runcing, hanya hanya senjata seadanya. Tapi karena semangat untuk mempertahankan wilayah ini karena perintah Allah gitu ya. Semangat untuk menghilangkan penjajahan karena ini adalah perintah Allah, itulah yang menjadi semangat mereka untuk melawan penjajah. Masya Allah ya, sehingga banyak sekali bermunculan ya di Nusantara, termasuk di Indonesia itu kesultanan Islam ya, yang di situ memang diperintahkan oleh khalifah ya untuk mengajarkan ya agama Islam di sana gitu ya. Nah, nih walaupun pada saat itu memang ditentang ya oleh pemerintah Belanda begitu. Nah, sehingga Belanda itu kan memang ya sudah tidak apa-apa gitu ya, bahasanya itu ya sudah nggak apa-apa, Islam yang penting hanya sholat ya, ngaji gitu, tidak boleh disangkut pautkan dengan perjuangan gitu. Nah, sehingga pada saat itu kalau kita itu sering menemukan tulisan Arab Pego ya, Arab Pego. Jadi tulisannya itu Arab, tapi sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia
atau bahasa Jawa, kok bahasa Indonesia, bahasa Jawa pada saat itu, atau bahasa Indonesia ada. Nah, itu untuk mengelabui ya, pemerintah Belanda ya, karena tidak boleh mempelajari Islam itu sampai ke ranah politik, tidak boleh mempelajari Islam itu sampai ke ranah perjuangan. Maka ulama-ulama saat itu membukukan ya kitab-kitab bahasa Arab dengan yang isinya adalah perjuangan, tapi dengan tulisan Arab Pego tadi gitu ya. Yang dikira Belanda itu adalah semacam Al-Qur'an ya, kitab-kitabnya orang Islam begitu. Nah, Masya Allah, itulah perjuangan para pahlawan Muslim untuk memerdekakan Indonesia dari segala bentuk penjajahan, sehingga kita ya harus meneruskan ya perjuangan itu. Artinya senantiasa mengikatkan diri kita dengan Islam, senantiasa beramal solih ya, dan juga menyebarkan Islam, mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar dengan teman-teman sekitar kita ya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.